Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restera Elvira, kelas M221, NIM 220407502009. Nah, pada video kali ini, upaya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di SD. Nah, video ini berjudul Perkembangbiakan Hewan dan Tumbuhan. Siapa yang pernah melihat telur ayam menetas atau kucing melahirkan anak-anaknya? Mengapa hewan-hewan bisa memiliki anak ya? Ya, jawabannya karena hewan bisa berkembang biak. Bukan hanya hewan, tumbuhan juga berkembang biak. Perkembangbiakan ada yang generatif dan ada juga yang vegetatif. Apa bedanya? Perkembangbiakan generatif melalui proses pembuahan sehingga dibutuhkan dua individu jantan dan betina. Sifat anak mereka merupakan variasi dari kedua induknya. Sebaliknya, perkembangbiakan vegetatif tidak melalui pembuahan, sehingga cukup dengan satu individu. Sifat anaknya pun akan sama persis dengan induknya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif biasanya dilakukan oleh hewan yang berukuran kecil dan masih sederhana. Contohnya, sel amoeba membela diri menjadi dua sel amoeba. Cacing pipi memotong tubuhnya menjadi beberapa fragmen. Dari tiap fragmen akan tumbuh menjadi cacing baru. Tunas hidra akan tumbuh pada bagian tubuh induknya. Setelah bisa mandiri, tunas akan lepas dan tumbuh menjadi hidra baru. Perkembangbiakan hewan secara generatif diawali dengan pembuahan, yaitu meleburnya sperma dari jantan dengan sel telur dari betina. Setelah pembuahan akan terbentuk zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Hewan kemudian dikelompokkan menjadi ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Embrionya akan tumbuh di dalam telur. Pada unggas, pembuahan terjadi di dalam tubuh induk dan telur butuh dierami agar menetas. Sedangkan pada ikan dan katak, pembuahan terjadi di luar tubuh induk dan tidak perlu dierami. Hewan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Embrionya akan tumbuh di dalam rahim induk betina sampai siap untuk dilahirkan. Masa kehamilan tiap hewan berbeda-beda. Ada yang hitungan hari, bulan, atau bahkan tahun. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi, embrio hewan ini akan berkembang di dalam telur, sama seperti ovipar. Tapi telur tersebut akan menetas di dalam tubuh induknya. Setelah itu anaknya dilahirkan, contohnya pada kadal dan beberapa jenis ular. Tumbuhan juga berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif pada tumbuhan dibagi lagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Bedanya, vegetatif alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia, sebaliknya vegetatif buatan perlu bantuan dari manusia. Contoh vegetatif alami adalah spora pada tumbuhan paku dan lumut, rizoma atau akar tinggal pada jahe dan kunyit, umbi lapis pada bawang merah dan bawang putih, umbi batang pada kentang dan ubi jalar, selanjutnya umbi akar pada lobak dan wortel. Tunas pada pohon bambu dan pisang, tunas adventif pada daun cocor bebek, dan tunas dari akar pada pohon cemara. Gerage atau stolon pada stroberi dan rumput teki. Contoh vegetatif buatan yaitu mencangkok, artinya membuat akar baru pada batang yang dibungkus dengan tanah, merunduk dengan cara memendam sebagai batang ke dalam tanah, setek dengan cara menanam bagian tumbuhan tertentu, misalnya daun, batang, atau akar ke dalam tanah. Perkembangbiakan vegetatif berikut bertujuan untuk menggabungkan sifat dari dua induk yang berbeda, kopulasi atau menyambung dengan cara menggabungkan batang dari dua tanaman yang berbeda. Okulasi atau menempel dengan cara menempelkan tunas muda pada batang tanaman induk. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga, kepala sari dan tangkai sari adalah bagian dari alat kelamin jantan. Kepala putik, bakal buah, dan bakal biji adalah bagian dari alat kelamin betina. Perkembangbiakan generatif ini diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan dapat dibantu oleh berbagai perantara, misalnya hewan, angin, air, dan manusia.
Setelah penyerbukan, barulah terjadi pembuahan. Serbuk sari yang mengandung sel sperma akan melebur dengan sel telur dalam bakal biji. Pembuahan akan menghasilkan zigot dan zigot tumbuh menjadi biji. Jika biji jatuh akan ditanam di tempat yang cocok, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, sudah tahu kan tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan? Sekarang bagaimana kita bisa jadi lebih bijak dengan pengetahuan ini? Yang pertama, bersyukur karena hewan dan tumbuhan bisa berkembang biak sehingga nggak punah dan kita bisa ambil manfaatnya. Yang kedua, kita jadi tahu cara-cara membantu perkembangbiakan makhluk yang menguntungkan dan menghalangi perkembangbiakan makhluk yang merugikan. Terakhir, hargai dan jaga lingkungan hidup dan makhluk yang ada di dalamnya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.